2 Tawarik 23 ayat 1-3. Tetapi dalam tahun ke-7 Yoyada memberanikan diri dan ia mengadakan persepakatan dengan para kepala pasukan 100, yakni Ajarya bin Yoroham, Ismail bin Yohanam, Ajarya bin Obed, Maseya bin Adaya, dan Elisafat bin Jikri. 2. Mereka mengelilingi Yehuda dan mengumpulkan orang-orang Lewi dari semua kota di Yehuda serta kepala-kepala puak orang Israel, dan mereka semua datang ke Yerusalem. 3. Lalu seluruh jemaat itu mengikat perjanjian dengan raja di rumah Allah, kota Yoyada, kepada mereka. Lihatlah anak raja, biarlah ia memerintah seperti yang telah difirmankan Tuhan tentang anak-anak Daud. Amin. Bu Leni nyimak ya. Iya. Bu Harmoni 4. Bu Harmoni kebaca 4 Ya. sampai 6 ya. Ayat 4 ya. Iya, betul. Inilah yang harus kamu lakukan seperti dari kamu, yakni yang selesai bertugas pada hari Sabat, baik imam maupun orang Lewi, haruslah menjadi penunggu pintu. Sepertiga lagi haruslah berada di istana raja, dan sepertiga pula di pintu gerbang dasar. Sedang seluruh rakyat haruslah berada di pelataran rumah Tuhan. 6. Siapapun tidak boleh memasuki rumah Tuhan selain daripada para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas. Mereka boleh masuk karena mereka kudus, tetapi seluruh rakyat haruslah mentaati peraturan Tuhan. Amin. Neng Ika ikut baca 7 sampai 9. Silakan. Oke, dilewat dulu ya ke Ida 7 sampai 9. Baik, Kak Joli. Ayat 7, dalam pada itu orang-orang Lewi haruslah mengelilingi raja dari segala penjuru, masing-masing dengan senjatanya di tangannya. Dan siapa yang memasuki rumah itu haruslah dibunuh. Dan baiklah kamu menyertai raja setiap kali ia keluar atau masuk. 8. Orang-orang Lewi dan seluruh Yehuda melakukan tepat seperti yang diperintahkan Imam Yoyada. Masing-masing mengambil orang-orangnya yang selesai bertugas pada hari Sabat bersama-sama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu, karena Imam Yoyada tidak membebaskan rombongan-rombongan itu. 9. Lalu Imam Yoyada memberikan kepada para kepala pasukan 100. 100 itu tombak-tombak, utar-utar, dan perisai-perisai kepunyaan Raja Daud yang ada di rumah Allah. Amin. Ia menempatkan seluruh ayat 10. Ia menempatkan seluruh rakyat masing-masing dengan lambung di tangannya, di lambung kanan sampai ke lambung kiri rumah itu, dengan mengelilingi mezbah dan rumah itu untuk melindungi raja. 11. Sesudah itu Yoyada dan anak-anaknya membawa anak raja itu keluar, mengenakan jejamang kepadanya dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya. Lalu berserulah rakyat, hiduplah raja. 12. Ketika Atalia mendengar pekik rakyat yang berlari-lari menyambut raja dan memuji-muji dia, pergilah ia mendapatkan rakyat itu ke dalam rumah Tuhan. Amin. Bu Mensi 13 sampai 15. Ya, Bu. Ayat 13. Lalu dilihatnya raja berdiri dekat tiangnya pada jalan masuk, sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri dan ada dekat raja, dan seluruh rakyat negeri bersukaria sambil meniup nafiri, sedang para penyanyi dengan alat-alat musik mereka memimpin nyanyian puji-pujian. Maka Atalia menggoyahkan pakaiannya sambil berkata, "Khianat, khianat."
Tetapi Imam Yoyada menyuruh keluarga para kepala pasukan 100, yakni orang-orang yang mengepalai tentara, katanya kepada mereka, "Bawalah dia keluar dari antara barisan. Siapa yang memihak kepadanya harus dibunuh dengan pedang. Sebab imam itu telah berkata tadinya, 'Jangan kamu membunuhnya di rumah Tuhan.' Lalu mereka menangkap perempuan itu pada waktu ia sampai ke jalan masuk istana raja pada pintu gerbang kuda. Dibunuhnya ia di situ. Amin." Julia, Ibu Julia, 16 sampai 18. Ayat 16, kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara dia dengan segenap rakyat dan raja, bahwa mereka menjadi umat Tuhan. Sesudah itu masuklah seluruh rakyat ke rumah Baal, lalu merobohkannya. Mereka memecahkan mesbah-mesbahnya dan patung-patungnya, dan membunuh mantan imam Baal di depan mesbah-mesbah itu. Ayat 18, kemudian Yoyada menyerahkan pengawasan atas rumah Tuhan kepada imam-imam dan orang-orang Lewi yang telah dibagi-bagi dalam rombongan oleh Daud untuk bertugas di dalam rumah Tuhan, yakni untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, seperti tertulis di dalam Taurat Musa, dengan sukaria dan dengan nyanyian menurut petunjuk Daud. Amin. Bu Ati, 19, 20, 21. Ayat 19, juga ditempatkannya penunggu-penunggu pintu pada pintu-pintu gerbang rumah Tuhan, supaya dalam hal apapun juga jangan masuk seseorang yang najis. Ayat 20, sesudah itu ia mengajak para kepala pasukan 100, para pemuka, para pemerintah rakyat, dan seluruh rakyat negeri, lalu membawa raja turun dari rumah Tuhan. Mereka masuk ke istana raja melalui pintu gerbang atas, lalu mendudukkan raja ke atas tahta kerajaan. Ayat 21, bersukarialah seluruh rakyat negeri, dan amanlah kota itu setelah Atal yang mati dibunuh dengan pedang. Amin. Bu Har ikut baca, Bu Har. 2 Ya, Tawarik ikut. 24. Ya, 2 Tawarik 24 ya. Yuk. 2 Tawarik 24 ayat 1. Raja Yoas. 1. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Sibia dan Beseba. 2. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. 3. Yoyada mengambil 2 orang istri bagi dia. Dari mereka ia mendapatkan anak laki-laki dan anak perempuan. Amin. Ayat 4. Kemudian Yoas bermaksud untuk memperbarui rumah Tuhan. 5. Ia mengumpulkan para imam dan orang Lewi dan berkata kepada mereka, "Pergilah kamu ke kota-kota Yehuda dan kumpulkanlah uang dari seluruh orang Israel untuk memperbaiki rumah Allahmu setiap tahun. Lakukanlah hal itu dengan segera." Tetapi orang Lewi itu tidak melakukannya dengan segera. 6. Lalu raja memanggil imam kepala Yoyada dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau tidak menuntut kepada orang-orang Lewi untuk membawa dari Yehuda dan dari Yerusalem pajak yang dikenakan Musa, hamba Allah itu, kepada jemaat Israel untuk kemah tempat hukum Allah?" Amin. Kembali Bu Susi. Ayat 7. Sebab anak-anak Atalia, perempuan fasik itu, telah membongkar rumah Allah, bahkan memakai barang-barang kudus rumah Tuhan untuk para Baal. 8. Sesudah itu raja memerintahkan supaya dibuat sebuah peti dan ditempatkan di depan pintu gerbang rumah Tuhan. 9. Lalu menyuruh mengumumkan di Yehuda dan di Yerusalem bahwa orang harus membawa bagi Tuhan pajak dikenakan Musa hamba Allah itu kepada orang Israel di padang gurun. Amin. Bu Harmoni, ya. Oh ya, ayat 10, Betul. maka bersukacitalah semua pemimpin dan seluruh rakyat
mereka datang membawa pajaknya dan memasukkannya ke dalam peti itu sampai penuh. Setiap kali peti itu dibawa masuk untuk diperiksa oleh orang-orang Lewi atas nama raja, dan apabila mereka melihat bahwa sudah banyak uang di dalamnya, maka datanglah panitra raja dan kuasa usaha iman kepada kepala mengeluarkan isi peti itu. Kemudian mereka mengangkat peti itu, lalu menaruhnya pula di tempatnya. Demikianlah mereka lakukan setiap kali, dan banyaklah uang yang dikumpulkan. Raja dan Yoyada menyerahkan uang itu kepada mereka yang memanduri pekerjaan pada rumah Tuhan. Mereka ini mengupah tukang-tukang pahat dan tukang-tukang kayu untuk memperbaharui rumah Tuhan, juga tukang-tukang besi dan tembaga untuk memperbaiki rumah Tuhan. Amin. Neng Ike lewat ya. Oke, Ida. Ke-13. Ya, ayat 13. Setelah itu mulailah tukang-tukang itu bekerja. Pekerjaan perbaikan maju di bawah tangan mereka. Mereka membangun kembali rumah Allah menurut keadaannya semula dan mengkokohkannya. 14. Setelah mereka selesai, mereka membawa uang yang kelebihan kepada Raja dan Yoyada. Uang itu dipakai untuk membuat perkakas rumah Tuhan, yakni perkakas-perkakas untuk penyelenggaraan kebaktian, perkakas-perkakas untuk korban bakaran, juga cawan-cawan dan perkakas-perkakas emas dan perak. Sepanjang umur Yoyada, korban bakaran tetap dipersembahkan dalam rumah Tuhan. 15. Yoyada menjadi tua dan lanjut umur, lalu matilah ia 130 tahun umurnya ketika ia mati. Amin. Lanjut Bu Renti. 16. Ia dikuburkan di kota Daud di samping raja-raja karena perbuatan-perbuatannya yang baik di Israel terhadap Allah dan rumahnya. 17. Sesudah Yohana mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. 18. Mereka meninggalkan rumah Tuhan, Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Amin. Bu Mensi 19 sampai 21. Ya, Bu. Ayat 19, namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka, supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Lalu Roh Allah menguasai Sakaria, anak Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, beginilah firman Allah, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, ia pun meninggalkan kamu. Tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap dia, dan atas perintah raja, mereka melontari dia dengan batu di pelantar rumah Tuhan. Amin. Ayat 22, Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada, ayah Zakaria itu, terhadap dirinya. Ia membunuh anak Yoyada itu yang pada saat kematiannya berseru, semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas. Ayat 23, pada pergantian tahun, tentara Aram maju menyerang Yoas dan masuk ke Yehuda dan Yerusalem. Dari bangsa itu, semua pemimpin habis dibunuh mereka, dan segala jarahan dikirim mereka kepada raja negeri Damsyik. Ayat 24, walaupun tentara Aram itu datang dengan sedikit orang, namun Tuhan menyerahkan tentara yang sangat besar kepada mereka, karena orang Yehuda telah meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Demikianlah orang Aram melakukan penghukuman kepada Yoas. Amin. Ibu Har mau ikut baca? 25? Ya, Ya, 25. ayat 25. Ketika mereka pergi daripadanya, mereka meninggalkannya dengan luka-luka berat. Pengawal-pengawalnya mengadakan persepakatan terhadap dia karena darah anak Imam Yoyada itu, lalu membunuhnya di atas tempat tidurnya. Ia mati dan dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di pekuburan raja-raja.
26. Mereka yang mengadakan persepakatan terhadap dia ialah Sabat, anak Simeat, perempuan Amon, dan Yasabat, anak Simrit, perempuan Moab. 27. Tentang anak-anaknya dan ucapan-ucapan ilahi yang banyak terhadap dia, serta tentang perbaikan rumah Allah. Semua itu tertulis dalam tafsiran kitab raja-raja. Maka Amasya, anaknya menjadi raja, menggantikan dia. Amin. 2 Tawari 25 ayat 1-3, Raja Amasya. Amasya berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem. Ayat 2. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Ayat 3, segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya, dibunuhnyalah pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja, yaitu ayahnya. Amin. 4. Tetapi anak-anak mereka tidak dihukum mati olehnya, melainkan ia bertindak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Taurat, yakni kitab Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah mati karena anaknya, janganlah juga anak mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus mati karena dosanya sendiri. 5. Lalu Amazia mengumpulkan orang Yehuda dan menyuruh mereka, yakni seluruh orang Yehuda dan Benyamin, berdiri menurut puak-puaknya di bawah kepala-kepala pasukan 1.000 dan kepala-kepala pasukan 100. Ketika ia menghitung mereka yang berumur 20 tahun ke atas, didapatinya 300.000 teruna yang sanggup keluar berperang dengan tombak dan perisai. 6. Selain itu, ia menyewa 100.000 pahlawan yang gagah perkasa dari Israel dengan bayaran 100 talenta perak. Amin. Ayat 7. Tetapi seorang abdi Allah datang kepadanya dan berkata, "Ya Raja, janganlah tentara Israel dibiarkan bergabung kepada tuanku, karena Tuhan tidak menyertai Israel, yakni semua Bani Efraim ini." 8. Dan jikalau mereka bergabung juga, bagaimanapun juga perbuatan dan kekuatanmu di dalam perang, Allah akan menggelincirkan engkau di depan musuh. Sebab Allah mempunyai kuasa untuk menolong dan menggelincirkan. 9. Lalu Allah Amazia kepada abdi Allah itu, bagaimana dengan 100 talenta yang telah kuberikan kepada pasukan-pasukan Israel itu? Jawab abdi Allah itu, Tuhan dapat memberikan lebih daripada itu kepadamu. Amin. 10. Kemudian Amazia memisahkan pasukan yang datang bergabung kepadanya dari Efraim, supaya mereka kembali ke tempat tinggalnya. Maka sangat marahlah mereka terhadap Yehuda. Mereka kembali ke tempat tinggalnya dengan marah yang menyala-nyala. Amazia mendapat keberanian lalu memimpin rakyatnya ke lembah Asin dan memukul kalah 10.000 orang dari Bani Seir. 12. Selain itu 10.000 orang ditawan hidup-hidup oleh Bani Yehuda dan dibawa ke suatu puncak bukit batu. Lalu mereka dicampakkan dari puncak bukit batu itu sehingga hancurlah mereka semua. Amin. Nah, itu mau ikut baca 13 sampai 15? Lompat ya? Oke. Tidak, yuk lanjut. Ayat 13. Tetapi orang-orang dari pasukan yang dipulangkan Amazia dan yang tidak diperbolehkan ikut berperang dengan dia, menyerbu kota-kota di Yehuda dari jurusan Samaria sampai ke Bet Horon, dan menewaskan 3.000 orang penduduknya dan merampas banyak zarahan. 14. Ketika Amazia kembali setelah mengalahkan orang-orang Edom itu, yang mendirikan para Allah Bani Seir, yang di bawahnya pulang sebagai Allahnya, ia sujud menyembah kepada Allah-Allah itu dan membakar korban untuk mereka. 15. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Amazia. Ia menyuruh seorang nabi kepadanya yang berkata, "Mengapa engkau mencari Allah sesuatu bangsa yang tidak dapat melepaskan bangsanya sendiri dari tanganmu?" Amin. 16. Waktu Nabi sedang berbicara, berkatalah Amazia kepadanya, "Apakah kami
telah mengangkat engkau menjadi penasihat raja, diamlah, apakah engkau mau dibunuh? Lalu diamlah nabi itu setelah berkata, sekarang aku tahu bahwa Allah telah menentukan akan membinasakan engkau, karena engkau telah berbuat hal ini dan tidak mendengarkan nasihatku. 17. Kemudian Amazia, Raja Yehuda mengadakan perundingan, lalu menyuruh orang kepada Yoas bin Yehu, Raja Israel, mengatakan, mari kita mengadu tenaga. 18. Tetapi Yoas, Raja Israel, menyuruh orang kepada Amazia, Raja Yehuda, mengatakan, Onak yang di Gunung Libanon mengirim pesan kepada pohon aras yang di Gunung Libanon. Bunyinya, berikanlah anakku perempuan kepada anakku laki-laki menjadi istrinya. Tetapi binatang-binatang hutan yang ada di Gunung Libanon itu berjalan lewat dari sana, lalu menginjak onak itu. Amin. 19. Pikirmu engkau sudah mengalahkan Edom, sebab itu hatimu mengangkat-angkat dirimu untuk mendapat kehormatan. Sekarang tinggal saja di rumah, untuk apa engkau menantang malapetaka sehingga engkau jatuh, dan Yehuda bersama-sama engkau. Tetapi Amasya tidak mau mendengarkan, sebab hal itu telah ditetapkan Allah yang hendak menyerahkan mereka ke dalam tangan Yoas kepada mereka, telah mencari Allah orang Edom. Sebab itu majulah Yoas Raja Israel lalu mengadu, tenanglah mereka. Ia dan Amasya Raja Yehuda di Bet Semes yang termasuk wilayah Yehuda. Amin. Ayat 22, Yehuda terpukul kalah oleh Israel sehingga masing-masing lari ke kemahnya. Ayat 23, Yoas Raja Israel menangkap Amazia, Raja Yehuda, anak Yoas bin Yoahas di Bet Semes. Lalu Yoas membawa dia ke Yerusalem. Ia membongkar tembok Yerusalem dari pintu gerbang Efraim sampai ke pintu gerbang sudut 400 hasta panjangnya. Ayat 24, sesudah itu ia mengambil segala emas dan perak dan segala perkakas yang terdapat dalam rumah Allah dan yang berada di bawah pengawasan keluarga Obed Edom, juga pembendaharaan istana raja dan orang-orang sandera. Kemudian pulanglah ia ke Samaria. Sampai 25 ya, Bu? Ya, amin. Bu Har 25 sampai 28. Ya, 25. Amasya bin Yoas, Raja Yehuda masih hidup 15 tahun lamanya. Sesudah Yoas bin Yoahas, Raja Israel mati. 26. Selebihnya dari riwayat Amasya, dari awal sampai akhir, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel? 27. Sejak Amasya menjauhi Tuhan, orang mengadakan persepakatan melawan dia di Yerusalem. Sebab itu, larilah ia ke Lakis, tetapi mereka menyuruh mengejar dia ke Lakis, lalu dibunuhlah ia di sana. 28. Ia diangkut dengan kuda, lalu dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Amin. Kita lanjut ke Ibrani 6 dan 7. Silakan Bu Ati. Ibrani 6 ayat 1 sampai 3. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Ayat 2, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Ayat 3, dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Amin. 4. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. 5. Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. 6. Namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian.
hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Amin. Ayat 7, sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. 8, tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Berpegang teguh pada pengharapan. 9, tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalian kami berkata demikian tentang kamu. Kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Amin. 10, sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya dan pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. 11, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. 12, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Amin. Saya dilewati dulu, Kak. Oke, berarti setelah Bu Ida, Bu Renti, 13 sampai 15. Renti bisa ikut baca 13 sampai 15. Oke, dilewatin ya. Berarti Bu Mensi 13 sampai 15. Ya, 13, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Amin. Ya, Bu Julia 16 sampai 18. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. 17, karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusan Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Ayat 18, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Amin. Bu Har 19 dan 20. Kanan. 19 dan 20 ya Bu Har. Ya, kok hilang ya? Bentar. Kok hilang? 19, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah diulabuhkan sampai ke belakang tabir. 20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Amin. Ibrani 7 ayat 1-3, Kristus dan Melkisedek. Ayat 1, sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Ayat 2, kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran,
dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ayat 3, ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Amin. 4. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham bapa leluhur kita memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. 5. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut 1/10 dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka itu juga adalah keturunan Abraham. 6. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut 1/10 dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Amin. Bu Susi? Ayat 7, memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan. Dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. 9, maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Amin. Sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Kristus dalam imam yang lebih tinggi daripada Harun. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang yang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Amin. Lanjut, Bu Ida lewat ya. Renti, mau ikut baca? Oke, lanjut Bu Mensi ya. Bu Mensi ke 13 sampai 15. 13, sebab itu yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari surga. Dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu, Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. 15, dan hal itu jauh lebih nyata lagi, jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek. Amin. Ibu Julia, 16, 17, 18. Ayat 16, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Ayat 17, sebab tentang dia diberikan kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Ayat 18, memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan, kalau hukuman itu tidak mempunyai kekuatan, dan karena itu tidak berguna. Amin. Ibu Har. Ya, 19. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. 20. Dan sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah. Memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah. 21. Tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam yang untuk selama-lamanya. Amin. Ayat 22, demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. 23, dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam, karena mereka dicegat oleh maut untuk tetap menjabat imam. Ayat 24,
Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Amin. 25, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi perantara mereka. 26, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. 27, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. 28, sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Amin. Baik ibu-ibu, mari kita bersaat teduh. Baik ibu-ibu, kita sudah membaca 5 pasal ya. Puji Tuhan ya, kita sudah masuk di 2 Tawarik 23 sampai 25. Jadi secara singkat ya, 2 Tawarik 23 ini mengenai
Imam Yoyada, ya Imam Yoyada yang memimpin umat mengangkat Yoas menjadi raja dan kemudian menggulingkan Atalia. Nah, setelah itu perjanjian dengan Tuhan ditegakkan kembali dan ibadah kepada Tuhan dipulihkan. Sedangkan di 2 Tawarik 24 ini mengenai Yoas yang memperbaiki bait Allah yang sudah rusak. Namun setelah Yoyada meninggal, Yoas mulai kembali menyimpang dari Tuhan. Ia bahkan membunuh Zakaria ya yang menegurnya dan pada akhirnya Yoas mengalami kehancuran. Lalu di 2 Tawarik 25, di sini Amazia menjadi raja. Jadi awalnya ia melakukan segala sesuatu yang benar di hadapan Tuhan, tetapi tidak sepenuh hati. Nah, setelah menang perang, ia malah membawa pulang dan menyembah ilah bangsa lain. Nah, akibat kesombongan dan ketidaktaatannya, ia akhirnya mengalami kekalahan. Jadi tiga pasal ini lebih kurang sama dengan pasal-pasal sebelumnya yang kita baca ya, bagaimana terjadi di awalnya orang taat, lalu tidak taat dan akhirnya jatuh ya. Jadi di tiga pasal ini kita bisa sebenarnya mendapat pesan yang menarik ya, bahwa kita itu jangan hanya memulai dengan baik, tetapi tetaplah setia sampai akhir gitu ya. Jangan sampai keberhasilan kita ya itu membuat kita sombong atau kemudian kita menjauh dari Tuhan. Kita bisa lihat dari tiga pasal ini, bahkan tiga pasal sebelumnya pun bacaannya lebih kurang sama ya, dari generasi ke generasi. Ketaatan yang diawali dengan ketaatan diakhiri dengan ketidaktaatan ya, yang diakhiri akhirnya dengan kehancuran gitu ya. Jadi itu di 2 Tawarik 23. Lalu kita lompat ke Ibrani. Oke, Ibrani 6 ya. Jadi di Ibrani 6 ini kita diajak untuk terus-menerus berada pada tahap awal iman. Maksudnya kita tidak terus-menerus berada di dalam tahap awal iman, tetapi kita bertumbuh menuju kedewasaan iman ya, kedewasaan rohani. Nah, di sini penulis juga mengingatkan agar kembali lagi tekun dan tidak meninggalkan iman ya. Jadi pasalnya itu sama dengan yang di Tawarik yang kita baca tadi. Di sini Abraham menjadi contoh ya mengenai seseorang yang sabar di dalam menanti Tuhan. Sedangkan di Ibrani pasal 7 di sini menjelaskan tentang Yesus sebagai imam besar yang sempurna dengan gambaran Melkisedek ya. Jadi Melkisedek digambarkan sebagai imam dan raja yang memiliki kedudukan istimewa. Nah, di sini Yesus memiliki keimanan yang lebih tinggi dan sempurna. Nah, karena Yesus hidup selamanya, ia senantiasa menjadi pengantara bagi orang-orang yang datang kepada Allah melalui Dia. Nah, ini sebenarnya ibu-ibu ya, ada benang merah antara 2 Tawarik 23 sampai 25 dan Ibrani 6 dan 7 yang kita baca ya. Kalau di 2 Tawarik 23 sampai 25 ini, jangan meninggalkan Tuhan setelah mengalami keberhasilan ya, tetapi tetaplah setia sampai akhir. Sedangkan di Ibrani 6 sampai 7 ini mengenai tetaplah berpegang terus pada pengharapan, karena Tuhan itu setia pada janjinya dan Yesus adalah imam besar yang kekal. Jadi kalau kita buat di dalam menjadi satu eh, rangkaian kata gitu ya. Jadi tetap setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Jangan hanya memulai sesuatu dengan baik, tetapi teruslah berakhir dan berjalan dengan baik ya. Maksudnya berjalan dengan baik sampai akhir. Ketika kita menghadapi pergumulan, jadikan Yesus sebagai sumber pengharapan dan tetap percaya kepada janji Tuhan. Baik, silakan ibu-ibu ada yang mau sharing rema dari pembacaan firman kita, silakan. Siapa yang mungkin yang mau bersaksi, silakan Bu Ati, Bu Susi, Bu Julia, Bu Mensi, Bu Harmoni, Neng Ike, Bu Ida, Bu Renti, Bu Leni, monggo. Apakah ada? Mungkin Bu Ati mau coba? Bu Har? Ya, saya Bu. Ya, silakan. Belajar ini. Hmm. Ya, saya juga ada rema di Ibrani. Juga Mm-mm.
sama mau kesaksian sedikit. Oke. Selamat sore ibu-ibu yang terkasih. Saya ini Bu harus lagi belajar juga. Saya lima di Ibrani 6. Berpegang teguh pada pengharapan. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, ya kami yakin bahwa kami memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga Ia tidak akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadi pengharapanmu sesuatu milik yang pasti sampai akhirnya. Saya penerima di ayat 9 ini, kita sebagai anak-anak Tuhan harus benar-benar kuat dalam iman, berpegang teguh kepada pengharapan kita kepada Bapa yang selalu memberikan kekuatan, iman yang lebih teguh lagi, lebih baik lagi, tetap setia dalam keadaan apapun. Walaupun kita di atas, kita tetap rendah. Walaupun kita di rendah pun, kita tetap mengucap syukur. Iman kita harus tetap kuat bahwa Tuhan selalu menyertai, menjagai kita semua. Juga kami waktu itu dalam kesaksian saya ya, ibu-ibu, anak saya yang terakhir ini waktu itu tahun kemarin tuh sebenarnya udah harus selesai wisuda, skripsinya selesai. Tapi Tuhan itu kasih kerikil-kerikil yang benar-benar kita harus punya pengharapan yang luar biasa sama Tuhan. Waktu itu anak sudah nyusun skripsi, tapi ada aja cobaan. Di tengah-tengah nyusun skripsi hampir selesai, tinggal di titik akhir, anak saya dapat kecelakaan. Di bypass ini waktu nengok, saya pulang sebentar, maunya 1 minggu. Itu dia di Jakarta kuliah, mau pulang ke Denpasar nengok saya maunya 1 minggu aja. Waktu itu langsung biar selesai dulu baru bisa pulang kalau mau. Jalan itu pembatas jalan bypass itu jatuh, tidak ada yang nolong, tapi ada yang orang jalan itu nggak ada yang nolong. Dia udah nggak sadar, tapi ada Tuhan itu baik sekali. Ada di seberang jauh sebenarnya dia. Terus dia ingat kok rame-rame itu apa. Ingat dia sering kalau di batas itu pasti kecelakaan. Dia gitu, ibu-ibu itu ada pemikiran gitu. Ingat gitu terus katanya. Kenapa kok dia kepengen nyebrang padahal jalan itu tiga batas gitu dia sampai tempat tinggalnya. Dia deketin, anak saya udah nggak berlumuran darah, wis nggak kelihatan wajahnya, sedia sadar, digendong langsung dibawa ke rumah sakit. Kasih ibu itu di jalan apa ya pokoknya masuk gang tembus Gianyar itu. Di situ dimasukkan di UGD, dia nggak gimana-gimana, pokoknya maunya nolong itu. Dia anakku sadar langsung, mulut saya nggak ada Bu, hilang gitu dia. Nggak apa-apa, langsung aja ke sana yuk, nggak apa-apa, nggak berani. Dia takut sama saya, soalnya kok karena dia jalan lancong tapi pulangnya bikin masalah mungkin gitu dia. Itu Bu. Terus dia ternyata ditolong ibu itu sampai selesai. Saat ditelepon ternyata Tuhan itu baik luar biasa. Kerikil-kerikil itu sudah saya jalani,
Dengan iman saya kuat, pengharapan teguh sama Tuhan satu, pengharapan saya. Pasti Tuhan sertai, lindungi anak saya. Terus selesai itu, operasi selesai, Tuhan pulihkan anak saya. Di rumah 2 bulan. Terpaksa skripsinya mundur, 2 bulan balik ke Jakarta. Di sana juga gitu ada halangan. Di sana 3 bulan, anak saya juga ada gangguan kerikil-kerikil lagi, Tuhan kasih cobaan. Dia itu ada orang tua di depan kos, minta minum. Nah, anak saya itu lihat kasihan orang tua itu, selain kasih minum, dikupasi apel, dikupasin malah pisaunya itu ngenai tangan ini, jari 3 ini hampir putus. Dia panggil, ya Tuhan Yesus, gitu. Dia saya nolong, malah saya, itu dia nangis langsung telepon, enggak berani nelpon saya, takut kalau saya itu bingung karena aku sendirian di Denpasar, anak di Gianyar gitu, anak satunya. Tiba-tiba kakaknya itu langsung dah cari klinik di sekeliling situ, ternyata Tuhan tuh baik, ada klinik di sebelah kos tapi ada 100 meter mungkin. Anak saya itu lari megangi tangan sambil diikat sama kain itu, kaosnya itu udah nggak karuan. Di sana sambil dia nangis karena hidup di Jakarta sendirian. Maaf ibu-ibu agak lama sedikit ya. Puji Tuhan langsung ditangani, puji Tuhan dijahit selesai. Anak saya baru ngasih tahu saya, tapi saya tetap, walaupun saya dikasih cobaan, kerikil-kerikil yang Tuhan berikan, anak saya tetap teguh, tetap satu, pengharapan Tuhan itu tetap luar biasa, nomor 1 di hati keluarga saya. Pasti ibu-ibu lainnya juga pernah mengalami, walaupun ada tantangan, rintangan apapun, pengharapan tetap tertuju sama Tuhan Yesus yang luar biasa ini. Terima kasih ibu-ibu, Luar kita biasa. tetap setia, lebih Iya. iman Semangat kuat Bu Har ya. untuk lebih. Semangat ya. Jadi Tuhan itu juga melihat prosesnya Ibu Har ya. Jangan dengan proses itu maka janganlah sampai iman kita itu menjadi lemah, tetapi sebaliknya menjadi semakin kuat gitu ya. Jadi Tuhan itu melihat hati kita. Ini tak kasih proses dalam hidupmu melalui anakmu, kamu masihkah mau terus bergantung kepadaku atau justru sebaliknya? Puji Tuhan ya, Ibu Har mendapat penguatan di Ibrani berapa tadi? Ibrani 6 ayat 9 ya, berpegang terus teguh pada pengharapan ya. Jadi jangan menyerah ya, Puji jangan Tuhan. terus menyerah, terus bertumbuh di dalam iman, melakukan kebaikan di dalam kasih, menolong sesama ya, berkat bagi sesama, serta tetap terus berharap kepada Tuhan walaupun proses ini masih panjang ya. Ini kan diproses melalui anak gitu ya. Tuhan itu ya tadi banyak hal yang mau disingkapkan Tuhan bagi Ibu Har, dan saya percaya ya dengan adanya hal ini Ibu Har akan semakin melekat kepada Tuhan. Terima kasih Bu Har ya, terus semangat, terus kuat ya, dan jangan lupa doakan terus, tumpang tangan terus. Tumpang tangan Ya, terus nambah kepada sedikit. anaknya ya, dan anaknya juga perlu diingatkan karena anaknya ini udah besar untuk tetap terus berpegang teguh kepada Tuhan ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Setiap dia pergi, ibu jangan lupa, biarpun mungkin kita dibilang orang tua cerewet banget, biarin aja cerewet. Mereka tetap dengar kamu, Dok, kalau pergi minta pertolongan malaikat kudus menyertai kiri kanan depan belakang kemanapun aku pergi. Nah, seperti itu, dijauhkan dari segala hal malapetaka. Jadi anaknya tetap terus diingatkan. Gak apa-apa, mungkin mereka marah karena kita cerewet, tapi mereka pasti dengar. Ya. Puji Tuhan, Bu.
Puji Tuhan, tapi sekarang bulan 12 sudah wisuda. Puji Tuhan, Wisuda, sudah puji selesai. Tuhan, senang banget sudah dengar Tinggal wisudanya wisuda, ya. ya. Saya percaya ya Bu ya, mungkin kita selalu sebagai orang tua mendoakan yang terbaik, tetapi tetap kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Tetap doa itu penting sekali untuk anaknya. Ya ditunggu Bu ya, nanti traktirannya kan kita tetanggaan. Iya, ya. Oke, baik, terima kasih Bu Makasih. Har. Sama-sama. Siapa lagi yang mau sharing rema? Bu Julia atau Bu Mensi? Apakah ada ibu-ibu yang lain? Atau mungkin Bu Susi? Tidak ada. Kalau tidak ada ibu-ibu, kita tutup di dalam doa ya. Luar biasa untuk pembacaan firman hari ini. Dan ingat Tawarik itu isinya adalah mengenai raja-raja di Israel ya. Dan isinya tuh sama. Itu lebih kurang adalah gambaran hidup kita ibu-ibu. Bahwa kita ini manusia yang dagingnya tuh kuat. Kita awali dengan luar biasa, tetapi akibat kesombongan dan ketidaktaatan kita sendirilah yang membuat diri kita jatuh. Ya, jadi ini luar biasa gambaran mengenai kita ya di Perjanjian Lama, dan penguatan-penguatan motivasi hidup dan segala macam itu ada di Perjanjian Baru yang kita baca. Baik ibu-ibu, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Roh Kudus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami baca pada siang hari ini Tuhan. Tuhan, melalui firman-Mu Tuhan, kami belajar tentang kesetiaan-Mu kepada hidup kami. Pentingnya kami hidup di dalam kebenaran-Mu, serta menjaga hati kami Tuhan untuk terus berharap kepadamu. Kami juga ingat Tuhan bahwa Yesus Kristus adalah imam besar yang sempurna dan menjadi pengharapan yang kuat bagi hidup kami. Tuhan, kami serahkan setiap pribadi yang hadir di sini yang telah mengikuti pembacaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Ya Allah Roh Kudus, kami berdoa secara khusus untuk Ibu Susi Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, sukacita, dan hikmat di dalam setiap langkahnya. Teguhkan imannya Tuhan, dan tuntun dia Tuhan di dalam setiap keputusan apapun yang harus dia ambil. Untuk Ibu Ati Tuhan, terima kasih kiranya Engkau menyertai dia Tuhan setiap saat di dalam setiap pergumulan dan tanggung jawabnya Tuhan. Berikan ketenangan hati, kesehatan, serta pengharapan yang tiada pernah padam kepadamu ya Allah Bapa. Demikian juga Tuhan untuk Ibu Julia, kiranya Engkau memberkati setiap rencana dan pekerjaannya. Biarlah hikmat perlindungan dan hati yang selalu dekat kepadamu ya Bapa. Jadikan dia berdampak, terang, dan berkat bagi banyak orang. Tuhan, untuk Ibu Surya Tuhan kami mohon, biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan dan keteguhan hati Tuhan di dalam setiap tantangannya, kiranya ia tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Untuk Ibu Har Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau menyertai hidupnya serta anaknya Tuhan. Engkau memberikan dia juga kesehatan, damai sejahtera, dan jalan keluar terhadap setiap persoalan yang sedang dia hadapi. Buat dia semakin bergantung kepadamu, buat dia semakin taat kepadamu, dan kami percaya dia menjadi tiang doa Tuhan bagi keluarganya, bahkan untuk anaknya yang sebentar lagi wisuda Tuhan. Tuhan, terima kasih juga untuk Ibu Mensi Tuhan. Engkaulah yang memberkati dan menjaga setiap langkahnya Tuhan. Berikan dia damai, sukacita, kesehatan, serta iman yang semakin teguh dan kuat kepadamu ya Bapa. Demikian juga untuk Ibu Harmoni Tuhan. Kiranya hidupnya benar-benar dipenuhi seperti namanya harmoni, damai, kasih dari yang datangnya dari Tuhan. Berikan dia kekuatan Tuhan di dalam menjalani setiap harinya dan jadikan hidupnya menjadi berkat Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Untuk Neng Ika Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesehatan, perlindungan, dan kekuatan kepadanya ya Bapa. Pimpin setiap rencana dan keputusan yang akan dia jalani, sehingga segala sesuatu yang dia lakukan itu Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian juga Tuhan untuk Ibu Ida, kami menyerahkan seluruh kehidupan dan kebutuhannya kepadamu Tuhan. Berikan penghiburan kepadanya ketika dia mengalami kesulitan, sukacita di dalam setiap keadaan, bahkan keyakinan Tuhan bahwa pertolongan Tuhan itu selalu ada. Untuk Ibu Renti Tuhan, kiranya Tuhan memberikan berkat, kesehatan, ketenangan, dan kekuatan. Teguhkan hatinya Tuhan, supaya terus berharap kepadamu dan terus berjalan di dalam iman. Tak lupa kami berdoa juga untuk Ibu Leni ya Bapak. Kami secara khusus Tuhan menyerahkan beliau ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang senantiasa memberikan kesehatan kepadanya, kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera. Jika ada pergumulan, kebutuhan, ataupun kerinduan yang dalam di dalam hati Ibu Leni Tuhan, kiranya Tuhan sendirilah yang menjawab.
dan mencukupkan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk kami semua ini agar kami dijaga kesetiaan kami kepadamu Tuhan, seperti yang sudah kami pelajari di 2 Tawarik ini Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk terus menaruh pengharapan Tuhan yang teguh kepadamu, seperti yang Kristus sudah ajarkan sendiri pada saat kami membaca Ibrani ini. Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus, dan pemeliharaan Bapa semua menyertai kami, keluarga kami, pekerjaan kami, serta setiap pergumulan dan kebutuhan kami. Kami percaya bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami, anak-anaknya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih semua ibu-ibu. Tuhan Kasih Yesus Bu Joli, memberkati ya. kasih Ibu. Iya, Tetap dadah. semangat. Terima kasih Semangat semuanya.